Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sylvia Nur Islamia dengan NIM 1911E1039 dari kelas D3B Analis Kesehatan. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Analitik Praktek di semester 4. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai bagaimana menganalisis ANOVA dua arah tanpa pengulangan dengan menggunakan Excel. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu ANOVA dua arah dengan interaksi atau dengan pengulangan. Nah, ANOVA dua arah dengan pengulangan atau dengan interaksi merupakan ANOVA jenis ketiga dan juga terakhir yang akan dibahas untuk materi ANOVA. Nah, untuk ANOVA dua arah ini, untuk ANOVA dua arah dengan interaksi ini sedikit agak rumit dalam perhitungannya. Tapi yang penting adalah konsep dari dua ANOVA dengan interaksi ini konsepnya hampir sama jika ingin membandingkan dengan ANOVA lainnya teman-teman. Jadi konsepnya pada dasarnya untuk ANOVA dua arah dengan interaksi ini sama seperti ANOVA lainnya. Nah, di sini untuk dalam kategori terdapat blok atau subkelompoknya. Yang pertama itu adalah kolom kategori 1 dan untuk baris itu blok atau kategori 2. Nah, untuk setiap blok diulang, satu sel berisi beberapa data. Dan dengan pengulangan dalam tiap blok seperti ini, interaksi antara kolom dan baris diketahui. Nah, untuk contohnya seperti terdapat 4 metode diet dan tiap metode dibagi menjadi 3 blok dan tiap blok diulangi sebanyak 3 kali. Nah, sekarang setelah kita sudah mengetahui nih apa itu uji ANOVA dua arah tanpa pengulangan. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke bagaimana menganalisis ANOVA dua arah tanpa pengulangan dengan menggunakan Excel. Oke teman-teman, kita sudah ada di Microsoft Excel-nya. Nah, sekarang perlu kita ketahui bahwa baik itu untuk ANOVA dua arah tanpa pengulangan ataupun dengan pengulangan itu memiliki dua variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependennya. Nah, di sini juga kita ada contoh soal yang akan kita gunakan. Nah, untuk variabel pertama ada pada merek pH meter yaitu pH meter A, B, dan C, dan juga variabel selanjutnya ada analis 1 dan analis 2. Nah, di sini juga ANOVA dua arah dengan pengulangan ini tidak jauh beda dari ANOVA satu arah, hanya saja terdapat dua variabel. Nah, di sini juga dilakukan pengulangan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk ANOVA dua arah dengan pengulangan ini dilakukan sebanyak 5 pengulangan untuk setiap merek pH meter. Di sini juga untuk pengukuran pH meter dari baper pH 4 ya teman-teman. Nah, di sini ada uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis yang pertama itu ada HO diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Untuk uji hipotesis yang kedua ada H1 diterima dan HO ditolak jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabelnya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke data analisis dan kita pilih two vector. Nah, di sini kita bisa memasukkan di input range. Input range itu kita seperti biasa blok aja semua data yang kita gunakan. Nah, sekarang kita pilih di raw var sampel, itu maksudnya adalah berapa banyak pengulangan yang dilakukan. Nah, tadi kita sudah hitung bahwa pengulangannya itu ada 5 kali pengulangan. Nah, untuk output range-nya kita akan output di G. Kita tinggal klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa langsung muncul nilai-nilai dari uji ANOVA dua arah dengan pengulangan ini. Nah, di sini juga ada 3 perhitungannya ya teman-teman, 3 hasilnya teman-teman. Ada dari analis 1, analis 2, dan ada dari pH meter A, B, dan C. Nah, bisa kita lihat ya bahwa analis 1 ada nilai dari rata-ratanya untuk setiap merek pH meter.
Dan ada nilai dari varians untuk setiap pH meter juga. Baik itu analis 2 juga sama ya. Ada count, sum, average, ataupun varians. Dan juga tentunya ada total-totalnya dari ketiga data tersebut, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung lihat di bagian ANOVA. Kita perbesar dulu biar lebih kelihatan. Source of variation. Nah, untuk sampelnya itu artinya baris, di mana baris itu adalah analis. Nah, untuk columns berarti artinya merek pH meter. Nah, untuk interaksinya, nah kenapa sih kok bisa ada interaksi gitu pada pH meter, pada ANOVA 2 arah dengan pengulangan ini? Karena di ANOVA 2 arah ini melakukan beberapa pengulangan atau melakukan 5 kali pengulangan, sehingga kita harus bisa melihat apakah ada interaksi atau tidak pada data yang kita gunakan itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada F-hitung dari setiap analis, merek pH meter, dan dari interaksinya. Nah, juga ada F-tabelnya teman-teman, atau F-grade-nya untuk setiap analis pH meter dan interaksinya. Nah, ini juga ada p-value-nya. Nah, sekarang kita bisa langsung mengambil uji hipotesis dari ketiga tersebut seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat dulu dari analis. Nah, untuk F hitungnya yaitu 0,0014 dan untuk F tabelnya yaitu 4,2596. Nah, dapat kita ketahui bahwa 0,0014 lebih kecil daripada 4,2597. Maka kesimpulan dari analis atau uji hipotesis yang akan kita ambil yaitu HO diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, dengan menandakan bahwa nilai rata-rata dari analis tersebut memiliki tidak berbeda signifikan atau sama. Jadi tidak berbeda signifikan atau sama ya teman-teman di sini. Nah, sekarang juga pada pH meter juga kita bisa lihat nilai 0,1529 lebih kecil daripada 3,4028. Itu menandakan bahwa sama seperti analis, uji hipotesis yang akan kita ambil yaitu HO diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka data tersebut tidak berbeda signifikan. Data dari merek pH meter ini tidak berbeda signifikan. Nah, sekarang kita lanjut ke interaksinya. Dari interaksi ini juga kita bisa lihat 0,035 lebih kecil daripada 3,4028. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antar variabel yang data yang kita gunakan ini, dari data yang kita gunakan ini. Nah, jadi kita juga bisa lihat kok dari p-value-nya ini semuanya lebih besar daripada 0,5. Jadi uji hipotesis yang akan kita ambil pun HO diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, tapi kalau misalkan 0,5, tapi kalau misalkan p-value-nya lebih kecil daripada 0,5, maka uji hipotesis yang diambil yaitu yang ini. H1 diterima dan HO ditolak jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Intinya dari ketiga ini, baik itu untuk analis pH meter, merek pH meter ataupun interaksi, itu hasilnya yaitu tidak berbeda signifikan, dan untuk interaksinya tidak ada interaksi antar variabelnya. Kita sudah mengetahui kesimpulan dari setiap analis pH meter dan interaksi. Dapat kita simpulkan bahwa dari pH meter dan analis ini, dari data yang kita gunakan ini tidak ada perbedaan yang signifikan, artinya konsisten dan tidak mempengaruhi kadar dari pengukuran pada pH meter oleh kedua analis ini. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah dalam perbuatan pempraktekannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.